Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa ada sesuatu yang bergetar di dalam dada, tanpa suara, tanpa bentuk, tapi terasa begitu hidup? Suatu bisikan halus yang datang dari tempat yang bahkan pikiranmu tak bisa menjangkaunya. Mungkin itulah panggilan dari dalam. Panggilan nama Allah yang telah lama bersembunyi di hatimu. Zikir bukan sekadar menyebut dengan lisan, bukan pula sekadar mengingat dengan pikiran. Ada zikir yang tak terdengar, namun mengalir di setiap detak jantung. Zikir yang tidak terucap, tapi mengguncang seluruh alam dalam diam. Malam ini mari kita menyingkap tabir rahasia itu. Rahasia tentang bagaimana nama Allah bersembunyi di dalam diri manusia. Inilah perjalanan menuju hakikat terdalam dari zikir sir, menyelami keheningan untuk menemukan Dia yang tak pernah jauh, namun selalu tersembunyi di balik napasmu sendiri. Bab 1. Pintu sunyi zikir sir. Ada saat di mana lidah berhenti bergerak, tetapi hati terus bergetar dalam keheningan yang tidak terlihat. Di sanalah zikir sejati mulai bernafas. Bukan dari suara, bukan dari huruf, melainkan dari kesadaran yang diam, namun hidup. Zikir sir adalah zikir yang tersembunyi dari penglihatan manusia, bahkan dari penglihatan diri sendiri. Ia adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya. Sebuah percakapan tanpa kata yang terjadi di kedalaman ruh, di tempat di mana dunia tidak mampu menembus. Saat manusia menutup mata dan tenggelam dalam zikir sir, ia sesungguhnya sedang kembali pada asalnya, pada sang nama yang sejak azali telah bersemayam dalam dirinya, namun tertutup oleh lapisan-lapisan lupa. Zikir sir bukan sekadar mengingat nama Allah dengan suara yang lirih, melainkan membiarkan seluruh keberadaan menjadi gema dari nama itu sendiri. Setiap hembusan napas, setiap detak jantung, setiap getar rasa adalah bagian dari kalimat yang tidak pernah berhenti dilafalkan semesta. Hanya saja manusia terlalu sibuk mendengar dunia hingga tuli terhadap bisikan hatinya. Dalam keheningan, ketika segala hiruk pikuk pikiran berhenti, muncullah satu titik kesadaran yang lembut, seolah cahaya yang menyelinap dari balik tirai gelap. Di sanalah rahasia zikir sir menampakkan diri, bukan sebagai suara, melainkan sebagai rasa yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa diresapi. Orang yang mencapai zikir sir tidak lagi memerlukan banyak kata. Lidahnya bisa diam, tetapi hatinya bersuara lantang di hadapan Allah. Ia tidak sibuk menunjukkan kesalehan, sebab yang ia cari bukan pandangan manusia, melainkan pandangan ilahi yang menembus ke dalam ruh. Zikir sir menjadikan seseorang hidup dalam kesadaran dua dunia. Tampak berbaur dengan manusia, namun batinnya tenggelam dalam samudra zikir yang tiada ujung. Inilah rahasia yang membuat para arifin tersenyum dalam sunyi, sebab mereka tahu, nama Allah bukan sesuatu yang diucapkan, tetapi sesuatu yang hidup di dalam diri, berdetak bersama kehidupan itu sendiri. Seseorang yang telah mengenal zikir sir akan melihat bahwa setiap ciptaan adalah ayat yang berzikir. Pohon, air, angin, bahkan kesedihan sekalipun, semuanya berputar dalam nama Allah. Maka ia tidak lagi memisahkan antara zikir dan kehidupan, sebab seluruh peristiwa adalah ladang zikir yang terbentang luas. Dalam setiap kesedihan, ia menemukan kasih Allah. Dalam setiap kebahagiaan, ia mendengar senyum Allah. Dan dalam setiap keheningan, ia menyadari bahwa dirinya bukan siapa-siapa. Hanyalah gema dari nama yang abadi, yang sejak awal telah menetap di kedalaman ruhnya. Menyembunyikan nama Allah dalam diri bukan berarti melupakan, melainkan menanamnya begitu dalam, hingga ia tumbuh menjadi cahaya yang tak padam. Inilah makna dari zikir sir, ketika seorang hamba tidak lagi mencari Allah di luar dirinya, karena ia telah menemukannya di ruang paling sunyi dalam hati. Di sana tidak ada suara, tidak ada bentuk, hanya kesadaran yang terus berputar dalam cinta ilahi. Dan ketika rahasia ini terbuka, hamba itu tidak lagi berkata, "Aku berzikir kepada Allah," sebab yang tersisa hanyalah Allah yang berzikir melalui dirinya. Bab 2. Ketika Allah berbicara dalam diam, ada waktu di mana keheningan menjadi lebih nyaring daripada segala suara. Saat lidah berhenti menyebut dan hati berhenti meminta, maka sesuatu yang lebih halus dari segala kata mulai berbicara.
Disitulah seorang hamba mulai mendengar bukan dengan telinga, melainkan dengan jiwa. Suara itu bukan bunyi, bukan getaran, bukan pula bisikan dari luar. Ia adalah gema dari dalam. Suara asal yang pernah Allah tanamkan sejak ruh ditiupkan. Ketika hamba tenggelam dalam zikir sir, ia sesungguhnya sedang kembali mendengarkan suara itu. Suara yang pernah ia dengar di alam ruh ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Dan ia menjawab, "Bala, syahidna." Maka seluruh perjalanan zikir adalah perjalanan pulang. Bukan mencari, melainkan mengingat kembali percakapan purba yang tak pernah benar-benar berakhir. Dalam diam yang mendalam, seorang salik akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia akan merasakan bahwa setiap diam mengandung kehidupan dan setiap napas mengandung nama Allah yang tersembunyi. Ia tak lagi sibuk menata kata, sebab kesadaran itu telah menjelma menjadi rasa yang menyelimuti seluruh wujudnya. Di saat seperti itu, ia tidak lagi memisahkan antara dirinya dan zikir, antara zikir dan Allah. Semua menjadi satu dalam arus rahasia yang lembut. Seolah-olah setiap denyut nadi berkata, "Hu." Setiap hela napas berkata, "Allah," tanpa ia perlu mengucapkannya. Maka ia hidup dalam samudra zikir yang mengalir tanpa suara, tanpa akhir, tanpa bentuk. Hanya kesadaran yang terus menunduk di hadapan yang maha ada. Namun, tidak semua yang diam berarti sunyi. Kadang diam manusia adalah diam dari kesadaran, dan itu adalah kelalaian. Tapi diam seorang arif adalah diam yang hidup. Diam yang memantulkan wajah Allah di dalam hati. Ia tidak menutup mata dari dunia, tapi ia melihat dunia dengan pandangan yang lain. Ia mendengar angin, namun yang ia dengar adalah nama Allah. Ia melihat air mengalir, namun yang ia saksikan adalah ayat-ayat Allah. Ia berbicara dengan manusia, namun di dalam dirinya ia sedang berbicara dengan Tuhannya. Inilah keadaan yang disebut sir al-sir, rahasia dari segala rahasia. Hanya mereka yang benar-benar hening yang bisa mendengarnya. Ketika Allah berbicara dalam diam, manusia tidak lagi perlu banyak bertanya. Sebab semua pertanyaan akhirnya lenyap dalam satu jawaban. Allah. Ia menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritualnya selama ini bukanlah usaha untuk menemukan sesuatu yang hilang, melainkan usaha untuk menghapus yang menutupi. Allah tidak pernah pergi, hanya hati manusia yang tertutup oleh suara dunia. Maka ketika suara dunia perlahan padam, yang tersisa hanyalah kehadiran yang tak terlukiskan, kehadiran yang tidak bisa didefinisikan oleh kata, tetapi bisa dirasakan oleh ruh yang terjaga. Dan ketika seseorang telah mendengar Allah berbicara dalam diam, hidupnya berubah menjadi zikir yang berjalan. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda, sebab dirinya telah menjadi tanda itu sendiri. Ia tidak lagi haus akan keajaiban, sebab ia telah menjadi bagian dari keajaiban itu. Maka diamnya adalah zikir, geraknya adalah zikir, bahkan tidurnya pun zikir. Ia hidup di antara manusia, namun hatinya tinggal di hadapan Allah. Inilah keadaan para pencinta sejati, mereka yang telah membiarkan Allah berbicara dalam diam mereka. Bab 3, menjadi cermin bagi cahaya Allah. Ketika hati telah lama disucikan oleh zikir sir, ia perlahan berubah menjadi sesuatu yang bening. Semua debu kesombongan, keinginan, dan kelalaian mulai gugur satu persatu, hingga tersisalah permukaan ruh yang jernih, seperti cermin yang bersiap menerima pantulan cahaya. Di titik inilah seorang hamba mulai memahami bahwa Allah tidak pernah jauh, tidak pernah bersembunyi. Yang bersembunyi hanyalah hati manusia di balik kabut dirinya sendiri. Ketika kabut itu menyingkir, maka cahaya Allah tampak begitu terang, bukan datang dari luar, melainkan bersinar dari dalam. Ia bukan cahaya yang bisa dilihat mata, tapi dirasakan oleh seluruh wujud, lembut, suci, dan menenangkan. Seolah-olah seluruh semesta bernafas dalam satu warna, warna yang menenangkan hati dan menghapus segala gelisah. Menjadi cermin bagi cahaya Allah bukan berarti menjadi sesuatu yang istimewa di mata dunia. Justru sebaliknya, ia menjadi hamba yang paling sederhana, paling tenang, paling rendah hati. Sebab cermin yang memantulkan cahaya tidak memiliki warna. Ia hanya bening, tidak lagi menonjolkan dirinya. Semakin ia mengosongkan diri dari aku, semakin terang cahaya itu memancar melalui dirinya.
Disinilah letak rahasia makrifat, bahwa kemuliaan bukanlah dari apa yang terlihat, melainkan dari seberapa dalam seseorang meniadakan dirinya di hadapan Allah. Ia tidak berusaha menjadi bercahaya, karena ia tahu bahwa cahaya itu bukan miliknya. Ia hanya menjaga agar dirinya tetap bening, agar yang tampak bukan dirinya, melainkan Allah yang memantul darinya. Hati yang telah menjadi cermin akan melihat Allah di segala sesuatu. Ia memandang daun yang jatuh dan menyaksikan kebijaksanaan Allah di dalamnya. Ia menatap wajah manusia dan melihat kasih Allah memancar di sana. Ia mendengar hujan turun dan merasakan kelembutan Allah mengalir melalui setiap tetesnya. Segala sesuatu menjadi ayat, segala peristiwa menjadi pesan, dan setiap detik menjadi panggilan. Maka dunia tidak lagi tampak sebagai tirai yang memisahkan, melainkan sebagai kitab yang menyingkap. Semesta ini bukan lagi tempat yang asing, melainkan taman zikir yang penuh makna. Namun, menjadi cermin juga berarti menanggung rahasia, sebab tidak semua yang memantulkan cahaya dapat menahan terangnya. Banyak hati yang retak oleh cahaya yang datang terlalu cepat karena belum siap menampungnya. Itulah mengapa jalan makrifat menuntut kelembutan dan kesabaran. Tidak dengan paksaan, tapi dengan kepasrahan. Tidak dengan logika, tapi dengan cinta. Cahaya Allah tidak dapat dipaksa masuk, ia hanya datang kepada hati yang siap. Maka para arifin menjaga hati mereka dengan penuh kasih. Tidak menolak gelap, tidak mengejar terang, hanya menerima apapun yang Allah letakkan di sana. Sebab mereka tahu, bahkan gelap pun adalah bagian dari cahaya yang belum terungkap. Dan ketika hati telah benar-benar menjadi cermin yang bening, maka tidak ada lagi perbedaan antara yang memantul dan yang dipantulkan. Hamba lenyap dalam kehadiran Tuhannya, bukan berarti hilang, tetapi menyatu dalam makna. Ia hidup di dunia, tetapi jiwanya berada di hadapan Allah. Ia berbicara dengan manusia, namun yang berbicara melalui dirinya adalah kelembutan ilahi. Inilah puncak zikir sir, ketika nama Allah tidak hanya tersembunyi di dalam diri, tetapi telah menjadi dirinya sendiri. Ia tidak lagi menyebut Allah dengan lidah, sebab seluruh keberadaannya telah menjadi sebutan itu. Bab 4. Menyelami samudra cinta ilahi. Ketika seorang hamba telah membersihkan hatinya hingga menjadi cermin bagi cahaya Allah, maka yang memantul darinya bukan hanya cahaya, tetapi juga cinta yang tak berbatas. Cinta ilahi bukanlah perasaan seperti cinta duniawi yang naik dan turun. Ia adalah samudra tanpa tepi, dalamnya tak terukur, arusnya tak pernah berhenti mengalir. Ia tidak memilih siapa yang layak atau tidak, sebab cinta Allah meliputi segala yang ada. Hamba yang menapaki zikir sir perlahan mulai merasakan arus lembut itu. Mula-mula sebagai getaran kecil di dada, lalu menjadi gelombang yang menenangkan seluruh keberadaannya. Di dalam samudra cinta itu, ia tenggelam bukan karena kehilangan diri, tetapi karena menemukan makna yang lebih luas dari sekadar aku. Di sana ia sadar bahwa yang mencintai dan yang dicintai sesungguhnya adalah satu. Menyelami samudra cinta ilahi berarti belajar melepaskan segala bentuk pamrih dalam ibadah. Ia tidak lagi berzikir untuk mencari pahala, tidak lagi berdoa untuk meminta sesuatu, bahkan tidak lagi beribadah karena takut neraka. Ia berzikir karena zikir itu sendiri adalah napas cintanya. Ia beribadah karena ibadah adalah cara jiwanya mengenal dan memeluk sang kekasih. Dalam cinta seperti ini, waktu menjadi larut, dunia menjadi samar, dan hanya kehadiran Allah yang terasa nyata. Setiap lafaz Allah yang ia sebut tidak lagi datang dari lidah, melainkan dari hati yang terbakar rindu. Rasa itu tidak bisa dijelaskan oleh kata, sebab kata hanyalah kulit dari makna. Cinta ilahi hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang telah hancur oleh kelembutan Tuhan. Cinta seperti ini bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang menaklukkan segala bentuk keterikatan. Ia menjadikan hamba tegar di tengah badai, sabar di tengah luka, dan tenang di tengah kehilangan. Sebab ia tahu, tidak ada sesuatu pun yang benar-benar hilang dari Allah. Segala yang pergi hanyalah bentuk yang berganti rupa. Hati yang tenggelam dalam cinta ilahi melihat bahwa setiap kesedihan pun adalah kasih yang sedang menyamar. Setiap ujian adalah tangan Allah yang sedang mengelus lembut jiwanya. Maka ia tidak lagi melawan takdir, tidak lagi menolak kenyataan.
Ia hanya tersenyum dalam pasrah, sebab ia tahu segala sesuatu datang dari kekasih, dan kepada kekasih pula semuanya akan kembali. Dalam samudra cinta itu, zikir sir menjadi arus yang membawa ruh menuju ketenangan tertinggi. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan, tidak ada lagi yang perlu dipamerkan. Ia hidup dengan penuh kasih kepada semua makhluk, sebab ia melihat Allah dalam diri mereka. Ia menatap wajah yang membencinya, dan di sana pun ia melihat pantulan cahaya ilahi. Ia mengasihi bukan karena balasan, tetapi karena cinta itu sendiri telah menjadi hakikat dirinya. Seperti matahari yang terus bersinar tanpa menuntut ucapan terima kasih, demikianlah hati seorang arifin yang tenggelam dalam cinta Allah. Ia mencintai karena Allah mencintai melalui dirinya. Dan akhirnya ketika samudra cinta itu menelan seluruh keberadaannya, hamba itu tidak lagi merasa dirinya sedang mencintai Allah. Ia menyadari bahwa seluruh gerak cintanya adalah gerak Allah di dalam dirinya. Tidak ada lagi aku mencintaimu. Yang tersisa hanyalah engkau yang mencintai melalui aku. Inilah puncak cinta yang suci, di mana yang mencinta dan yang dicinta menyatu dalam keheningan yang abadi. Di titik ini, zikir sir mencapai kedalaman hakikatnya. Bukan sekadar mengingat Allah, tetapi menjadi wadah bagi cintanya untuk mengalir kepada seluruh semesta. Maka setiap napasnya menjadi doa, setiap langkahnya menjadi ibadah, dan setiap detiknya menjadi cermin kasih yang tak bertepi. Bab 5. Lenyapnya. Aku dalam kehadirannya. Ada titik di mana segala perjalanan spiritual berhenti, bukan karena telah selesai, tetapi karena yang berjalan sudah tidak ada lagi. Di titik itu, hamba kehilangan rasa aku yang selama ini menjadi dinding antara dirinya dan Tuhannya. Ia tidak lagi berkata, aku berzikir, aku berdoa, atau aku mengenal Allah. Sebab kesadaran akan keakuan itu telah luluh di hadapan kehadiran yang begitu agung. Inilah saat di mana zikir sir mencapai puncaknya. Ketika yang berzikir bukan lagi hamba, melainkan Allah yang berzikir melalui dirinya. Hamba menjadi wadah yang kosong, namun dari kekosongan itu memancar kehidupan yang sejati. Tidak ada lagi perbedaan antara penyebutan dan yang disebut, antara hamba dan yang disembah. Semuanya melebur dalam satu keberadaan yang abadi, kehadiran Allah semata. Lenyapnya aku bukan berarti hilangnya kesadaran, melainkan terbitnya kesadaran yang lebih tinggi, yang melihat segala sesuatu melalui pandangan Allah. Dalam keadaan ini seorang salik tidak lagi memandang dirinya sebagai pusat kehidupan, karena ia telah menyaksikan bahwa tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri. Semua bergantung kepadanya, hidup karenanya, bergerak karena perintahnya. Maka bagaimana mungkin ada aku di hadapan keagungan yang meliputi segalanya? Ia menjadi seperti tetes air yang larut dalam lautan, tidak hilang, tetapi menjadi bagian dari keluasan yang tak terukur. Dalam fana itulah ia menemukan baka, kehidupan yang kekal dalam kehadiran Allah. Pada saat inilah rahasia terdalam zikir sir terbuka, bahwa selama ini segala upaya untuk mendekat, mencari, dan mengenal hanyalah cara Allah memperkenalkan dirinya melalui jalan hamba. Tidak ada satupun langkah yang bukan darinya, tidak ada satupun nafas yang bukan karenanya. Hamba hanya menjalani apa yang telah digariskan oleh kehendak ilahi. Ia sadar, bahkan kerinduannya pun bukan miliknya sendiri, melainkan percikan dari rindu Allah untuk memperlihatkan kasihnya. Maka ia berhenti mencari, berhenti berusaha, berhenti mengaku, dan hanya diam dalam tunduk yang penuh cahaya. Dalam keadaan ini, hidup menjadi sangat sederhana. Tidak ada lagi ambisi, tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi takut atau harap. Semua perasaan yang lahir dari ego telah sirna, digantikan oleh kedamaian yang begitu luas, yang tak dapat dijelaskan dengan bahasa. Ia menjalani dunia dengan ringan, sebab hatinya telah menetap di sisi Allah. Ia tetap bekerja, berbicara, dan mencintai, tetapi semuanya mengalir seperti air yang jernih, tanpa pamrih, tanpa beban. Ia tidak lagi merasa menjadi pelaku, sebab yang bergerak hanyalah kehendak Allah. Inilah makna sejati dari tauhid, bahwa tidak ada daya dan kekuatan, kecuali karena Allah semata. Dan ketika hamba telah benar-benar lenyap dalam kehadirannya,
maka segala sesuatu yang tampak di dunia ini menjadi tanda-tanda kasih, bukan lagi ujian. Ia melihat wajah Allah dimanapun ia berpaling. Hatinya selalu dalam zikir, bukan karena ia berusaha untuk mengingat, tetapi karena tidak ada lagi yang bisa ia lupakan selain Dia. Di titik inilah seluruh pencarian spiritual berhenti, bukan karena perjalanan telah berakhir, tetapi karena pejalan telah menjadi perjalanan itu sendiri. Tidak ada lagi jarak antara hamba dan Tuhannya. Yang tersisa hanyalah Allah, yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin. Bab 6. Diam yang menghidupkan segalanya. Setelah hamba lenyap dalam kehadirannya, ia tidak hilang dari dunia, tetapi justru lahir kembali dengan pandangan yang baru. Ia berjalan di atas bumi yang sama, namun kini setiap langkahnya terasa suci. Ia mendengar suara yang sama, namun kini setiap bunyi menjadi zikir yang menenangkan. Diamnya tidak lagi kosong, melainkan penuh makna. Sebab diam seorang yang telah mengenal Allah bukanlah ketiadaan, melainkan kehadiran yang melimpah. Ia tidak lagi perlu banyak berbicara tentang Tuhan, karena setiap diamnya sudah berbicara dalam bahasa yang tidak terdengar oleh telinga manusia, bahasa yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang terjaga. Dalam diamnya, Allah menyingkapkan rahasia-rahasia yang tidak bisa diterjemahkan oleh kata-kata. Maka dari luar tampak hening, namun di dalamnya ada kehidupan yang bergemuruh oleh cahaya. Diam yang sejati bukanlah pasif, tetapi sebuah gerak yang halus, gerak batin yang tidak terlihat. Dalam diam itu, hamba menyaksikan bagaimana seluruh alam semesta bertasbih tanpa suara. Ia menyadari bahwa batu, air, udara, dan bahkan bayangan pun sedang berzikir. Dunia bukan lagi tempat yang bisu, melainkan ayat-ayat yang hidup, bertasbih kepada Sang Pencipta dalam ritme yang sempurna. Ia mulai memahami mengapa Allah berfirman bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak bertasbih memujinya. Maka diam seorang arifin bukanlah keheningan yang mati, tetapi keheningan yang mendengarkan seluruh simfoni zikir semesta. Ia diam bukan karena tidak tahu, tetapi karena ia sedang menyaksikan ilmu yang tidak membutuhkan kata untuk dijelaskan. Dalam diam itu pula tumbuh kasih yang luas terhadap segala makhluk. Sebab ia tahu setiap wujud memiliki jiwanya sendiri yang sedang berzikir. Ia tidak lagi memandang manusia dari perbedaan rupa atau keyakinan, melainkan melihat mereka sebagai cerminan rahmat Allah yang berbeda-beda bentuknya. Ia berbicara lembut sebab ia sadar setiap kata bisa menjadi doa atau luka. Ia menatap dengan kasih sebab ia tahu. Bab 7. Rahasia nafas ilahi. Setiap hembusan napas adalah kehidupan yang diulang, anugerah yang terus diperbarui oleh tangan kasih ilahi. Namun, hanya sedikit yang menyadari bahwa di balik keluar masuknya udara itu, tersembunyi rahasia zikir yang paling halus. Zikir yang tidak diucapkan oleh lidah, tidak disadari oleh pikiran, tapi terus berputar dalam diri, bahkan tanpa kehendak manusia. Nafas adalah saksi pertama keberadaan, tanda bahwa Allah masih menurunkan rahmat-Nya ke dalam jasad yang fana. Maka ketika seorang arifin menapaki jalan zikir sir, ia mulai mengenali nafasnya bukan sekadar mekanisme hidup, tetapi sebagai jembatan antara jasad dan ruh. Ia melihat bahwa setiap tarikan napas adalah panggilan kepada Allah yang hadir, dan setiap hembusan adalah Allah, pelepasan diri kepadanya. Dalam irama nafas itulah seluruh semesta berzikir tanpa henti. Rahasia nafas ilahi bukanlah sesuatu yang baru diciptakan. Ia adalah napas pertama yang Allah hembuskan ketika berfirman, "Fanafaktu fahi min ruhai." Dari hembusan itulah manusia memperoleh kehidupan, kesadaran, dan kemampuan untuk mengenalnya. Maka sejatinya, setiap nafas manusia adalah pinjaman dari napas Allah. Ruh yang dipinjamkan untuk sementara waktu agar kita dapat menjadi saksi atas keindahan ciptaannya. Orang yang tenggelam dalam zikir sir akan merasakan bahwa setiap nafas yang ia hirup membawa kehidupan ilahi, dan setiap nafas yang ia lepaskan adalah bentuk syukur yang tak terucapkan. Ia tidak lagi bernapas karena jasadnya memerlukan udara, tapi karena ruhnya sedang menyatu dengan denyut kasih dari Sang Pemberi kehidupan. Nafas juga menjadi cermin bagi keadaan hati. Saat hati gelisah, nafas menjadi berat dan terburu.
Saat hati damai, nafas menjadi panjang dan tenang. Maka zikir sir mengajarkan keseimbangan antara nafas dan kesadaran, antara dunia luar dan dunia dalam. Setiap kali seorang hamba menarik nafas dengan kesadaran akan Allah, ia sedang menerima kasih. Dan setiap kali ia menghembuskannya dengan zikir, ia sedang memberikan kembali kasih itu kepada semesta. Inilah sirkulasi ilahi, aliran cinta yang terus berputar tanpa pernah berhenti. Orang yang hidup dengan kesadaran ini tidak lagi memisahkan antara ibadah dan kehidupan, sebab setiap tarikan nafas pun telah menjadi sujud yang tersembunyi. Dalam rahasia nafas ini pula tersembunyi makna fana dan baka. Saat seseorang menarik nafas, ia sedang menampung kehidupan yang datang dari Allah. Dan saat ia menghembuskannya, ia sedang menyerahkan dirinya kembali kepadanya. Demikianlah hidup sejati seorang arifin, lahir dan mati di setiap detik. Namun di balik itu semua ia tidak pernah benar-benar berpisah dengan kehadiran ilahi. Ia menyadari bahwa hidup bukan tentang lamanya waktu di dunia, tetapi tentang seberapa dalam ia menyadari kehadiran Allah di setiap nafasnya. Maka setiap helaan menjadi zikir, setiap hembusan menjadi doa, dan setiap detik menjadi ibadah. Ketika kesadaran ini telah mendarah daging, hamba itu tidak lagi bernapas sendiri. Ia merasakan bahwa Allah lah yang bernapas melalui dirinya. Nafasnya menjadi rahmat yang menyejukkan siapapun yang berada di sekitarnya. Kata-katanya menenangkan, tatapannya menyembuhkan, kehadirannya menjadi seperti angin lembut yang membawa kesejukan dari langit. Ia tidak berbicara tentang Allah dengan kata-kata besar, sebab setiap tarikan nafasnya sudah menjadi penjelasan yang sempurna. Inilah rahasia nafas ilahi. Ketika hamba tidak hanya mengingat Allah di dalam hidupnya, tetapi hidup karena zikir Allah yang terus mengalir dalam setiap nafasnya. Bab 8. Rahasia cinta yang menyembunyikan dirinya. Ada rahasia yang tidak terjangkau oleh akal, bahkan oleh hati yang paling dalam. Rahasia tentang mengapa Allah, Sang Kekasih sejati, memilih untuk bersembunyi di balik tabir dunia. Ia hadir di setiap nafas, namun seolah jauh. Ia dekat dari urat leher, namun sering tak terasa. Inilah rahasia cinta yang paling lembut. Cinta yang menyembunyikan diri agar manusia terus mencarinya. Jika Allah menampakkan diri sepenuhnya, maka tiadalah ruang bagi rindu. Tiadalah alasan untuk mencari, tiadalah perjalanan yang menyucikan. Maka dia bersembunyi bukan karena ingin menjauh, tetapi karena ingin dicari dengan kerinduan yang suci. Setiap rasa kehilangan, setiap air mata yang jatuh tanpa sebab, sesungguhnya adalah panggilannya yang halus. Tanda bahwa ia masih berdiam di dalam hati yang belum puas mencintai. Dalam jalan zikir sir, seorang hamba akan memahami bahwa Allah hadir justru dalam ketiadaan. Ia hadir di balik rasa hampa yang tiba-tiba datang di tengah kesibukan, di balik sepi yang tak bisa dijelaskan. Saat seseorang merasa kosong dan tak berdaya, di sanalah sesungguhnya Allah sedang paling dekat. Kekosongan itu bukan hukuman, melainkan undangan untuk kembali menatap ke dalam. Allah menyembunyikan diri agar manusia berhenti mencari di luar dan mulai menemukannya di kedalaman batin. Maka mereka yang telah mengenal rahasia ini tidak lagi memusuhi rasa sepi. Mereka memeluknya karena tahu di balik sepi yang panjang itu ada cahaya yang sedang menunggu untuk ditemukan. Cinta ilahi adalah permainan lembut antara kehadiran dan ketiadaan. Ia memberi rasa dekat agar hati mengenalnya, lalu memberi jarak agar hati merindukannya. Dalam pasang surut itulah cinta menjadi hidup. Jika cinta hanya kehadiran tanpa kehilangan, ia akan layu. Tapi jika cinta terus diuji oleh kehilangan, ia tumbuh menjadi cinta yang murni. Maka para pencinta Allah tidak pernah berhenti mencari, meskipun telah menemukan, tidak pernah berhenti rindu, meskipun telah bersama. Sebab mereka tahu, cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang menyadari bahwa setiap detik pencarian adalah bentuk kasih sayang darinya. Allah bersembunyi di balik rindu agar manusia tetap bergerak menuju cahayanya. Rindu kepada Allah adalah zikir yang tidak bersuara. Ia membakar tanpa api, ia menangis tanpa air mata, ia berbicara tanpa kata. Dalam rindu itu, hati seorang hamba melebur tanpa sisa, karena ia tak lagi mencintai demi balasan, tapi karena ia telah merasakan keindahan cinta itu sendiri.
Ia menangis bukan karena merasa jauh, tapi karena ia tahu betapa dekatnya Allah dan betapa sering dirinya lupa akan kedekatan itu. Rindu menjadi tali yang menautkan langit dan bumi, menghidupkan zikir sir di setiap denyut nadi. Semakin dalam kerinduan itu, semakin nyata kehadiran Allah terasa. Maka bagi para arifin, kehilangan bukan akhir, tapi awal dari pertemuan yang lebih hakiki. Dan ketika akhirnya hijab rindu itu tersingkap, hamba menyadari bahwa selama ini Allah tidak pernah benar-benar bersembunyi. Yang bersembunyi hanyalah pandangan diri yang tertutup oleh cinta kepada selainnya. Ia menyadari bahwa segala rasa, baik cinta maupun kehilangan, hanyalah cara Allah memperkenalkan dirinya. Maka ia mencintai Allah bukan karena ingin bertemu, tapi karena setiap momen hidupnya telah menjadi pertemuan itu sendiri. Ia tidak lagi mencari tanda-tanda, sebab dirinya telah menjadi tanda. Ia tidak lagi menanti kehadiran, sebab setiap napasnya adalah bukti kehadiran itu. Inilah rahasia cinta yang menyembunyikan dirinya. Bukan untuk menjauh, tetapi agar hamba belajar mencintai dengan mata hati yang tidak pernah tertidur. Bab 9. Ketika cahaya berbicara melalui hati. Ada saat di mana kata-kata tidak lagi keluar dari pikiran, tetapi dari cahaya yang menembus batin. Saat seorang hamba telah melewati samudera cinta dan lenyap dalam kehadirannya, maka yang berbicara melalui dirinya bukan lagi dirinya. Ia menjadi wadah, bukan sumber, menjadi cermin, bukan pemancar. Cahaya Allah mulai berbicara melalui hatinya, lembut, jernih, dan menembus segala dinding keraguan. Setiap kata yang keluar darinya mengandung kehidupan, bukan karena indahnya bahasa, tetapi karena ia lahir dari kedalaman zikir sir. Ia tidak berusaha menasihati, tetapi hatinya yang tenang memantulkan kebenaran dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Inilah rahasia mengapa para kekasih Allah berbicara sedikit, namun setiap katanya membawa keheningan yang menyembuhkan. Ketika cahaya berbicara melalui hati, kata-kata menjadi seperti air yang mengalir dari sumber yang suci. Tidak deras, tidak terburu, namun setiap tetesnya memberi kehidupan. Hati yang telah dibersihkan oleh zikir sir menjadi saluran bagi hikmah yang turun dari langit. Hikmah itu tidak dihafalkan, tidak dipelajari, tetapi mengalir begitu saja saat dibutuhkan. Seolah-olah Allah sendiri yang menaruh makna ke dalam kata yang diucapkan. Karena itulah ucapan para arifin berbeda dari ucapan manusia biasa. Bukan karena mereka lebih pandai, tapi karena mereka berbicara dari tempat di mana ego telah tiada. Maka setiap kalimat menjadi doa, setiap diam menjadi pengajaran, dan setiap pandangan menjadi ayat yang menenangkan hati siapapun yang menerimanya. Namun tidak semua yang mampu bicara dengan indah berarti telah berbicara dengan cahaya. Cahaya tidak lahir dari kepintaran, melainkan dari kebeningan hati. Ia tidak bisa dipaksakan dengan banyak membaca, tapi lahir dari hati yang hancur karena cinta kepada Allah. Hati yang telah disucikan oleh zikir sir menjadi seperti kaca bening, cahaya lewat tanpa terhalang. Dan ketika cahaya itu berbicara, ia tidak memerlukan panggung atau pengakuan. Ia hanya hadir, membawa kedamaian tanpa suara. Orang yang mendengarnya mungkin tak mengerti seluruh maknanya, tapi jiwanya akan mengangguk dalam diam, karena cahaya berbicara bukan kepada telinga, melainkan kepada ruh yang mengenal asalnya. Hati yang telah diterangi cahaya ilahi juga tidak menyimpan dendam atau penilaian. Ia melihat manusia dalam kasih yang sama seperti Allah melihat ciptaannya. Maka kata-kata yang lahir darinya tidak pernah melukai, bahkan ketika menegur. Ia menegur dengan kelembutan yang membangunkan, bukan dengan api yang membakar. Cahaya yang berbicara melalui hati tidak pernah menghukum. Ia hanya menyingkap agar yang tertutup menjadi terang. Dan setiap kali ia berbicara, yang mendengar akan merasa seolah sedang bercermin, melihat bukan kekurangan orang lain, tapi dirinya sendiri. Itulah tanda bahwa yang berbicara bukan manusia, tapi nur yang menuntun. Dan akhirnya, ketika cahaya telah benar-benar menetap di hati, hamba itu tidak lagi bicara tentang cahaya, tetapi menjadi cahaya itu sendiri. Ia berjalan tanpa perlu mengajarkan, namun kehadirannya saja sudah menjadi pelajaran. Ia tidak menonjol, namun dimanapun ia berada, suasana menjadi tentram. Cahaya yang berbicara melalui hatinya menghidupkan yang mati, melembutkan yang keras dan menyatukan yang tercerai. Ia menjadi perantara kasih ilahi di tengah dunia yang sibuk dengan bayangan.
Inilah puncak zikir sir yang hidup, ketika Allah berbicara melalui hati hambanya agar dunia kembali mendengar bahasa yang telah lama dilupakan, bahasa cahaya. Bab 10. Kembali ke sumber menjadi nama yang disembunyikan. Pada akhirnya setiap perjalanan rohani akan membawa seorang hamba kembali ke titik mula. Tempat di mana tidak ada nama, tidak ada bentuk, hanya keheningan yang menjadi saksi keberadaannya. Setelah panjang perjalanan zikir sir, setelah segala lapisan ego terbakar dan segala topeng runtuh, hamba mulai menyadari bahwa yang ia cari selama ini bukan sesuatu di luar dirinya. Nama Allah yang selama ini ia sebut, ternyata bersemayam di kedalaman jiwanya sendiri. Ia bukan hanya menyebut nama itu, tetapi telah menjadi bagian dari getaran nama tersebut. Ia tidak lagi berzikir dengan lidah, bahkan tidak lagi dengan hati, sebab seluruh dirinya telah menjadi zikir. Nafasnya, tatapannya, bahkan diamnya adalah gema lembut dari nama yang tidak terucap, nama yang disembunyikan oleh Allah dalam wujud diri. Di tahap ini, zikir sir berubah dari amal menjadi keadaan. Bukan lagi aktivitas yang dilakukan, tetapi eksistensi yang dijalani. Hamba tidak lagi memisahkan antara dirinya dan Allah, sebab kesadaran tentang aku telah larut di dalam Dia. Namun, bukan berarti ia menjadi Tuhan, sebab makna fana bukan penghapusan keberadaan, melainkan penyingkapan hakikat bahwa tiada daya dan tiada wujud kecuali milik Allah. Ia tidak lagi mencari kehendaknya sendiri, karena kehendaknya telah melebur ke dalam kehendaknya. Ia tidak lagi memohon sesuatu, sebab menyadari bahwa setiap peristiwa adalah jawaban dari doa yang sudah dikabulkan jauh sebelum bibirnya terbuka. Inilah kediaman sejati dari zikir sir, ketika yang berzikir, yang disebut, dan yang mendengar zikir itu ternyata adalah satu. Dalam keadaan seperti itu, keheningan menjadi bahasa yang paling suci. Ia tidak lagi memerlukan kalimat atau seruan, karena segala sesuatu di alam semesta kini berbicara dengan lidah yang sama, lidah zikir. Angin berzikir lewat hembusannya, air lewat alirannya, bumi lewat diamnya, dan langit lewat keabadiannya. Sang hamba menyadari bahwa dirinya hanyalah satu nada kecil dalam simfoni besar yang disebut keberadaan. Dan betapa indahnya ketika ia tak lagi berusaha menonjol, melainkan larut dalam harmoni itu. Disitulah ia menemukan kedamaian yang sejati, kedamaian yang tidak bisa diguncang oleh dunia. Karena ia telah berpulang kepada sumber yang tidak pernah berubah. Menjadi nama yang disembunyikan bukan berarti kehilangan diri, tapi menemukan diri dalam bentuk yang paling murni. Ia bukan lagi aku yang kecil dengan segala keinginan dan ketakutan, tetapi aku yang telah disinari oleh kesadaran bahwa hidup ini hanyalah pantulan dari kehidupan yang hakiki. Ia hidup di dunia, namun dunia tidak lagi menahannya. Ia berbicara dengan manusia, namun hatinya selalu di hadapan Allah. Ia makan, bekerja, tersenyum, dan menangis. Tapi semuanya terjadi dalam kesadaran bahwa setiap gerak adalah ibadah, setiap diam adalah sujud. Ia telah menjadi bayangan dari nama Allah yang disembunyikan, hidup untuk memantulkan cahayanya tanpa mengakuinya sebagai miliknya. Dan ketika akhirnya tiba saatnya untuk kembali sepenuhnya, hamba itu tidak pergi dengan rasa takut, sebab ia telah pulang jauh sebelum jasadnya meninggalkan dunia. Ia pulang dalam keadaan mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, dan mengenal bahwa tidak ada jarak di antara keduanya. Zikir sir telah menuntunnya melewati tirai-tirai rahasia, menyingkap lapisan demi lapisan, hingga ia kembali menjadi sebagaimana ia diciptakan, cahaya dari cahaya. Maka rahasia itu pun sempurna. Nama Allah yang dahulu disembunyikan kini tidak lagi tersembunyi, sebab ia telah hidup melalui hati seorang hamba yang fana di dalamnya. Itulah hakikat tertinggi dari perjalanan zikir sir. Bukan untuk menemukan Allah di luar, tapi untuk menjadi saksi bahwa Dia selalu bersemayam di dalam, dari awal, kini, dan selama-lamanya. Pada akhirnya, perjalanan zikir sir bukanlah tentang menemukan sesuatu yang baru, tapi tentang mengingat apa yang sejak awal sudah ada di dalam dirimu. Nama Allah tidak pernah benar-benar tersembunyi, hanya tertutup oleh kelalaian kita sendiri. Saat hati kembali hening, saat nafasmu menyebut tanpa suara, maka engkau akan tahu
bahwa setiap denyut hidup adalah zikir, setiap diam adalah sujud. Jangan cari dia di luar, sebab dia telah bersemayam di dalam. Dan ketika kau benar-benar menyadari itu, tak ada lagi jarak antara penyebut dan yang disebut. Itulah hakikat zikir sir, menyembunyikan nama Allah, agar akhirnya kau menjadi bagian dari nama itu sendiri.